sahabat sehat, perkenalkan saya dengan Dr. Gigi Winda. Kali ini saya akan membahas tentang kebiasaan anak yang bisa menyebabkan tonggos gigi. Ya, gigi dengan kondisi tonggos itu adalah gigi yang berubah posisi gigi dari normal ya. Jadi giginya agak maju ke depan gitu, atau yang disebut dengan maloklusi, yang disebut dengan protrusif ya pada kedokteran. Gigi tonggos ini disebabkan karena benda yang masuk ke dalam mulut, terus kemudian mendorong posisi gigi atas lebih maju ke depan. Jadi ujung dari si gigi susu anak itu lebih jaraknya itu dengan ujung gigi bawah itu sekitar lebih dari 4 mm atau yang disebut dengan jarak overjetnya. Nah itu yang disebut dengan tonggos gigi ya. Ya betul, kebiasaan ngedot ya, kebiasaan meminum susu dari botol dot itu bisa menyebabkan gigi bergerak ke depan gitu. Jadi bisa menyebabkan gigi anak ini menjadi tonggos. Si kebiasaan mengedot dengan botol susu dot itu bisa menyebabkan tonggos pada gigi anak ya, giginya menjadi lebih ke depan. Itu karena adanya kondisi tekanan yang terus-menerus yang terjadi saat anak meminum susu dengan botol dot. Gitu, tekanan yang terjadi ini kemudian tekanan benda si dotnya ini yang menekan sisi dari langit-langit pada anak atau palatum ini, lama-kelamaan secara terus-menerus itu akan membuat si langit-langit atau palatum pada anak ini mengecil, yang kemudian menyebabkan gigi-gigi bertumpuk dan kemudian mendorong giginya ke depan. Gitu. Kasus seperti ini biasanya itu disebut dengan maloklusi atau kelainan gigi pada anak. Diklasifikasikan ke kelas 2 protrusif yang ditandai dengan struktur wajah anak juga berubah karena gigi maju tadi, yaitu strukturnya disebut dengan bird face. Jadi wajahnya menyerupai paruh burung karena si langit-langit yang mengecil tadi dan seluruh gigi depan itu terdorong ke luar ke depan gitu. Itu yang menyebabkan tonggos ya. Mengisap jempol atau thumb shaking itu bisa betul menyebabkan gigi tonggos karena thumb shaking ini menekan tadi ya, menekan langit-langit terus menekan gigi gitu, karena dilakukan secara terus-menerus ya. Jadi adanya pergerakan posisi gigi rahang atas pada anak gitu. Jadi membuat si giginya maju ke depan tonggos, terus struktur giginya juga berubah. Terus kemudian langit-langitnya mengecil, terus menjadi dalam. Di anak-anak juga untuk kondisi tonggos ini juga bisa menyebabkan anak bernapas melalui mulut ya. Itu juga yang harus dihindari gitu, karena termasuk keadaan kondisi yang tidak bisa dinormalkan gitu. Jadi harus dihindari kebiasaan mengempeng dengan tangan atau thumb shaking ini pada anak. Saran untuk beberapa orang tua yang memiliki anak-anak yang masih dalam pertumbuhan, juga pertumbuhan pada giginya, itu disarankan orang tua harus bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut anaknya. Misalnya membiasakan penyikatan gigi 2 kali sehari minimal dan dilakukan sebelum tidur. Terus kemudian juga menstimulasi pertumbuhan gigi-gigi susu yang masih terpendam di dalam gusi dengan titer ya, atau gigitan-gigitan untuk usia-usia anak 1-3 tahun. Terus kemudian juga si para orang tua juga menghindari pemakaian botol dot untuk anak dalam memberikan susunya. Jadi bisa diberikan dengan alternatif lain dalam pemberian susu. Terus kemudian juga menghindari anak-anak dari kebiasaan menggigit-gigit sesuatu yang keras pada gigi susu. Terus kemudian juga menghindari anak-anak dari kebiasaan menghisap jari. Terus kemudian orang tua ya, sahabat-sahabat sehat juga bisa lebih aware lagi
untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, dengan memeriksakan gigi anak minimal 2 kali 1 tahun ya gitu ke dokter gigi untuk diperiksakan mana saja gigi yang bisa dipertahankan, dicabut, atau juga gigi-gigi susu yang memang harus dilakukan ekstraksi atau pencabutan gigi. Tuh. Saya dengan Dokter Gigi Winda, salam hidup sehat dan sampai jumpa.